Kalau kita itu sudah dipilih oleh Allah, maka konsekuensinya adalah mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Fokus. Apapun yang kita buat, semuanya itu difokuskan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita menjalin relasi dengan orang tua, bakti kita kepada orang tua itu juga adalah bakti kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu pun juga menjadi sebuah kebaikan, wujud cinta kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Apapun yang kita lakukan untuk menjadi taat terhadap segala peraturan, pembatasan kegiatan-kegiatan untuk sementara waktu ini, itu juga menjadi wujud sebagaimana Kristus taat kepada kehendak Bapanya, maka kita pun juga taat dengan segala sesuatu yang menjadi sarana menuju pada keselamatan. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu mengampuni dan menaruh belas kasih pada kami umat-Mu. Bantulah kami untuk membersihkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kalau kita membaca kembali bacaan Injil yang baru saja kita baca, apalagi di ayat-ayat awal, itu menjadi sesuatu yang ngeri bagi kita. Ngeri. Kenapa ngeri? Loh, katanya Yesus itu sumber damai. Kalau kita berdoa, Yesus itu kan sumber damai. Yesus itu sumber sukacita. Yesus itu sumber cinta kasih. Lah kok di dalam bacaan itu lalu dikatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Woro, ngeri kan? Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Woro ke. Padahal katanya Yesus itu sumber cinta kasih. Gimana roh? Wong katanya sumber cinta kasih kok malah diminta memusuhi orang tua gitu. Katanya perintah Allah itu mengatakan hormatilah bapak ibumu. Sekarang malah disuruh memusuhi orang tua. Maksudnya kepiye? Ini bukan sesuatu yang tidak konsisten. Tetapi ini ingin menegaskan bagi kita semua, ini adalah gaya bahasa yang ekstrim yang dipakai oleh Yesus untuk menekankan bahwa hidup seseorang, kalau kemarin minggu kita menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang yang dipilih, maka sebagai orang-orang yang dipilih, hidupnya mesti dijalani dengan layak dan pantas sebagai orang-orang yang terpilih. Bagaimana cara hidup yang layak dan pantas sebagai orang-orang yang terpilih? Ya hidup sesuai dengan kehendak yang sudah memilih. Begitulah. Seperti halnya misalnya kami para imam, ketika kami ditahbiskan, kami itu di hadapan Bapak Uskup dengan dipegang tangannya, lalu di situ mengucapkan janji. Lalu Bapak Uskup akan bertanya, apakah Romo bersedia untuk setia dan taat kepada saya serta para pengganti saya? Seseorang yang sudah mantep hidupnya pengen jadi Romo tenan, ya dia akan menjawab, ya saya bersedia, ya kan? Ya saya bersedia. Maka otomatis hidup kami sebagai seorang imam bukan lagi urip sing sak kepenake dhewe, bukan hidup yang seenak gue gitu kan, tetapi harus menyesuaikan dengan keuskupan. Apa yang menjadi keprihatinan keuskupan menjadi keprihatinan kami para imam, karena kami ditahbiskan untuk keuskupan kami.
Apa yang menjadi kegembiraan dari Bapak Uskup kami itu juga menjadi kegembiraan bagi kami. Memfokuskan diri, melayakkan diri dan memantaskan diri untuk hidup sesuai dengan Dia yang telah memilih. Biasanya sebelum janji ketaatan itu, lalu Bapak Uskup akan bertanya, biasanya pada imam pendamping atau biasanya yang mendampingkan rektor rektor seminari, lalu mewakili seluruh umat. Lalu Bapak Uskup akan bertanya, apakah saudari-saudara kita ini telah layak untuk ditabiskan menjadi imam? Maka para romo pendamping akan mengatakan, sejauh kami mengenal saudari-saudara kami ini, mereka layak ditabiskan menjadi imam. Maka Bapak Uskup akan menjawab, dengan bantuan Allah kami memilih saudara-saudara kita ini untuk ditabiskan menjadi imam. Kami memilih saudara-saudara kami ini untuk ditabiskan menjadi imam. Dan ketika saya atau kami berjanji taat, maka tadi konsekuensinya kami mesti hidup dengan menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi cita-cita dari yang telah memilih. Maka kita sebagai murid-murid Yesus Kristus, sebagai para pengikut Yesus Kristus, dan sadar bahwa kita ini orang-orang pilihan, maka mari kita juga diajak untuk memantaskan diri dan melayakkan diri kita hidup sesuai dengan Dia yang sudah memilih kita untuk turut serta di dalam karya keselamatannya. Kita menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Macam-macam caranya, kan? Saya sudah berulang kali mencoba untuk menerangkan berbagai macam alternatif apapun yang bisa kita lakukan. Yang paling kontekstual ya sekarang inilah, kan? Mari kita melayakkan diri kita, menjadikan diri kita layak dan pantas hidup sesuai dengan Dia yang telah memilih kita, hidup sesuai dengan tugas perutusan kita masing-masing, mencoba untuk taat dengan berbagai macam hal yang menjadi sarana keselamatan bersama di masa-masa pandemi. Ini pun juga menjadi cara kita untuk melayakkan diri kita. Pertama-tama sekali lagi, bacaan yang kita dengarkan hari ini, terutama bacaan Injil, bukan kok terus ini sesuatu yang ekstrim lalu tidak konsisten dengan perintah Allah. Bukan. Tetapi ingin menegaskan pada diri kita, kalau kita itu sudah dipilih oleh Allah, maka konsekuensinya adalah mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Fokus. Apapun yang kita buat semuanya itu difokuskan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita menjalin relasi dengan orang tua, bakti kita kepada orang tua itu juga adalah bakti kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu pun juga menjadi sebuah kebaikan, wujud cinta kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Apapun yang kita lakukan untuk menjadi taat terhadap segala peraturan, pembatasan kegiatan-kegiatan untuk sementara waktu ini, itu juga menjadi wujud sebagaimana Kristus taat kepada kehendak Bapanya, maka kita pun juga taat dengan segala sesuatu yang menjadi sarana menuju pada keselamatan. Semoga Tuhan menyertai hidup kita, melindungi kita semua kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tidak mengangkat salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah menyambut Yesus Kristus Putramu. Kobarkanlah semangat cinta kasih dalam diri kami, agar semakin berani berbagi dan mengarahkan diri pada kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai.
Mari kita pergi, kita diutus.